Alhamdulillah kita dapat kesempatan bertemu kembali. Dan dalam pertemuan yang mulia ini, kita akan membahas yang sangat menarik dan memang dicari sekali lagi oleh umat seluruh dunia. Umat Islam mencarinya, yaitu mengenai soal Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi tema kita pada malam ini adalah kiat menggapai Lailatul Qadar. Kiat menggapai Lailatul Qadar sebagaimana yang telah kita bacakan tadi dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah kebaikan yang lebih dari 1000 bulan. Dan pada malam itu turunlah seluruh malaikat dari langit ke bumi, akan melaksanakan tugasnya masing-masing untuk menulis segala nasib dan kehidupan daripada umat pada waktu itu sampai kepada tahun yang akan datang. Jadi Lailatul Qadar itu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Karena apa? Itu salah satu dua hadis mengatakan, mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menjaga malam pada malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan apabila dia melaksanakan introspeksi diri, ihtisab. Demikian juga ada hadis Nabi, yang hadis sahihain. Ini adalah mangqama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menegakkan atau mencari pada malam Al-Qadar dasar iman dan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni Allah segala dosa-dosanya yang lalu. Ini sangat menarik karena kemuliaan daripada Lailatul Qadar ini, kalau 1000 bulan, kalau kita hitung dengan tahun, ini adalah 83 tahun 4 bulan. Jadi luar biasa. Maka orang mencari Lailatul Qadar itu, kebaikan yang akan diperoleh. Kalau di dalam hadis tadi, kebaikannya semua dosa diampuni Allah dan dia masuk surga. Wah, itu kebaikan daripada Lailatul Qadar itu. Kalau beribadah 83 tahun 4 bulan, luar biasa. Sehingga orang mencari Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu juga dibahas bagaimana mendapatkan dan mencari Lailatul Qadar itu. Ada, karena nanti kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik, lebih bagus, nasibnya menjadi lebih baik. Maka orang kadang-kadang salah asumsi, mencari Al-Qadar itu adalah yang cocok kepada nafsunya. Nanti kan yang miskin menjadi kaya, yang pintar, yang bodoh menjadi pintar, lalu yang tidak punya jabatan menambah jabatan, mendapat jabatan. Dikiranya bahwa Lailatul Qadar itu menyangkut soal yang demikian. Padahal itu dianggap sangat rendah. Maka ini masih dunia. Padahal ini yang dicari adalah dunia akhirat. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Oleh karenanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau menyampaikan, taharru Lailatul Qadar fi asril awakhir min Ramadan. Maka berjaga-jagalah kamu malam Al-Qadar, yaitu pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kita dengan beribadah mengenakan qiyamul lail, tadarus, baca Al-Quran, lalu kemudian kita zikir sepanjang malam terus menerus. Memang ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar ini telah berlalu. Itu hanya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
masa Nabi telah diangkat. Tetapi ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu dicari sepanjang bulan Ramadan. Akan turun Lailatul Qadar. Ada juga yang berpendapat ulama-ulama kita di tanggal 17 Ramadan mencari Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah diturunkan yang fungsi daripada Al-Quran itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Quran itu menjadi tuntunan manusia, tuntunan umat Islam sepanjang hidupnya dan sepanjang zaman. Maka sebenarnya di sini sudah kita dapat juga memahami ini lebih daripada 1000 bulan. Dengan turunnya Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Jadi Lailatul Qadar itu adalah Lailah yang penetapan, malam penetapan atau malam penentuan nasib kita. Bagaimana yang akan datang? Ini malaikat turun ribuan dari langit ke bumi. Mereka akan menuliskan semua nasib kita tahun ini sampai bertemu tahun yang akan datang pada malam Al-Qadar pula. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, maka oleh karenanya kita sebenarnya ada langkah-langkah. Karena ada orang salah paham ini. Mereka mengatakan kalau memang sudah ditentukan kita misalnya masuk surga, tidak usah sholat pun nanti toh kita masuk surga. Kalau kita sudah ditentukan masuk neraka, walaupun kita sholat dan puasa nanti toh masuk neraka. Inilah memang ada ucapan-ucapan yang seperti ini perlu lebih diteliti. Sekarang ditanya orang yang bertanya itu, tahu ndak dia apa memang ada tertulis masuk neraka atau mau surga? Kan ndak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka yang kita cari apa? Ya tanda-tandanya. Sama dengan corona ini kan. Nggak ada orang tahu apa itu corona. Ya, tapi dengan mencari akibat apa tanda-tandanya, maka kita fenomena-fenomena itu semuanya akan muncul. Belum tentu benar, tetapi bisa juga benar. Maka oleh karenanya tidak ada yang tahu yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah malam penetapan, disitulah yang disebut dengan malam Al-Qadar itu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat Jibril dengan seluruh malaikat-malaikatnya untuk mencatat nasib daripada semua manusia dan umat Islam seluruhnya. Lalu kemudian disebut juga salamun hiya biiznillah, dengan izin Allah. Lalu dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah katanya. Jadi selamatlah maksudnya apa? Allah akan mendapatkan tulisan kepada ketetapan kepada kita bahwa nasib kita itu adalah nasib yang selamat, nasib yang baik di malam Al-Qadar itu sampai fajar, itu maksudnya. Tapi kalau ada tidak selamat, itu bisa artinya juga azab dan siksa akan kita rasakan. Maka oleh karena itu Lailatul Qadar itu disebut fiha yufarriqu fi kulli amrin hakim. Disitulah pembeda, disitulah perbedaan daripada kebaikan dan kebajikan dengan kejahatan. Sehingga kebaikan itu yang di depan dan kejahatan itu yang di belakang. Kebaikan itu yang dicari dan kejahatan itu yang ditinggalkan. Apabila kita bermaksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, dengan tadarus, dengan seluruh barangkali juga kita akan melaksanakan dan memberikan zakat, sedekah kepada seluruh yang mustahik, seluruh yang berhak untuk memperolehnya, maka rezeki yang diberi Allah ini akan bermanfaat kepada saudara-saudaranya dimanapun dia berada. Karena apa? Kita telah merasakan betapa pedihnya puasa itu, merasakan lapar dan haus. Lapar dan haus itu, nah semuanya sebenarnya itu kalau mau mendidik orang menjadi orang baik, tidak cukup dengan ucapan.
Tetapi kalau mendidik orang dengan baik itu harus dengan merasakan. Orang lapar, kalau kita tidak pernah lapar, bagaimana kita akan mengasihi sayangi orang miskin? Maka dikatakan lapar itu adalah mengajari kita sehingga tumbuh rasa kasih sayang kepada orang yang lapar, karena kita merasakan lapar pada waktu melaksanakan ibadah puasa itu. Jadi ini pendidikan yang luar biasa, sangat praktis. Tidak perlu pakai apa, lihat orang kelaparan terus langsung hatinya terenyuh, merasa sedih melihat, karena dia pernah merasakan. Jadi kalau orang berkata ini itu segala macam baik tapi tidak pernah merasakan, itu kayak air saja, lewat saja begitu saja, hapus di dalam hatinya. Oleh karena itu Lailatul Qadar ini kita harapkan bertemu. Kita harapkan bertemu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Aisyah tadi. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku wafaktu, saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang ku bilang? Kata Nabi, Kuli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kasih sayangilah aku sebagaimana engkau mengasihi sayangi yang sebelumnya. Maka maafkanlah segala kesalahanku. Rupanya inti dari Lailatul Qadar itu adalah mengharapkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ampunan itu yang paling tinggi nilainya. Sebab kalau Allah sudah mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa, sebenarnya kita telah memperoleh dunia semuanya. Bukan hanya dunia, tapi kita sudah menyeberang sampai ke akhirat yang akan nanti kita akan temukan bersama. Oleh karena itu, pada Lailatul Qadar yang mulia ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Lailatul Qadar ini dapat kita temukan. Minimal tanda-tanda menemukan Lailatul Qadar itu ada pada diri kita masing-masing, yaitu dengan banyaknya kita melaksanakan Qiyamul Lail, kita melaksanakan ibadah salat, kita melaksanakan puasa, kita berzakat, kita bersedekah, dengan segala pekerjaan-pekerjaan yang mulia itu. Dengan demikian, maka Allah akan melihat kita seperti hadis yang disampaikan oleh Aisyah tadi, apa yang disebut oleh Nabi, bahwa supaya Aisyah mengucapkan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkaulah yang maha, yang mencintai hambamu yang minta maaf, dan engkaulah yang mulia, dan engkaulah yang akan memaafkan segala kesalahanku. Itu ucapan daripada Nabi yang akan diucapkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi oleh karenanya, kalau kita sholat tarawih itu di sela-sela rokaat setelah 2 rokaat kan selalu didoakan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ternyata ucapan itu adalah ucapan yang diajarkan oleh Nabi kepada Siti Aisyah yang bertanya, kalau bertemu dengan Lailatul Qadar itu mengucapkan apa aku ya Rasulullah, katanya. Maka kita pun demikian halnya. Mari kita selalu mengucapkan di sela-sela daripada rokaat-rokaat tarawih yang kita laksanakan, kita ucapkan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau maha mulia, dan engkau akan memaafkan semua orang yang mohon maaf. Engkau maha mulia. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ini paling tinggi nilainya daripada mengharapkan yang lain-lain yang biasa dirasakan oleh kita. Ada orang yang berpendapat nanti kalau dapat Lailatul Qadar, yang miskin menjadi kaya, yang bodoh menjadi pintar,
yang tidak punya jabatan mendapat jabatan, lalu kemudian bersungguh-sungguh dia mencari Lailatul Qadar. Padahal bukan itu masih dunia. Jadi kalau dunia yang dicari belum tentu dapat. Kalau dapat pun belum tentu akan membahagiakan kita. Tapi kalau kita memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah, dunia ini semuanya digadaikan untuk akhirat. Siapakah kita yang berani menggadaikan dunia ini ke akhirat? Karena kita selama ini menggadaikan akhirat itu kepada dunia. Dan ini sebenarnya kita belum akan tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar. Lailah tetap malam penetapan yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Itu nilai. Jadi berarti nilai yang tinggi dalam perjalanan hidup kita. Bayangkan itu seumur orang. Umur Ghalib lebih 63 tahun. Ini 83 tahun 4 bulan. Kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu, berarti begitu tingginya Lailatul Qadar itu dicari seperti apa yang disebut Nabi, taharru Lailatul Qadar. Berjaga malam kamu pada malam Al-Qadar, pada waktu-waktu tertentu, terutama 10 akhir daripada Ramadan. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, maka malam akhir ini kita sudah masuk 10 akhir. Mari kita bersama-sama, entah di masjid, entah di rumah, entah di waktu kerja, entah kita di mana saja, kita cari Lailatul Qadar itu. Yang kita cari bukan Lailatul Qadarnya, tapi tanda-tanda daripada mendapatkan Lailatul Qadar itu, yaitu perilaku yang bajik, perilaku yang mulia, yang berubah dari tingkah laku kita karena hasil daripada ibadah puasa Ramadan itu. Dan kita sudah tahu bahwa tadi dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, karena kita juga ulang tahun turunnya Al-Quran. Al-Quran ini ada lebih baik dari seluruh apa yang ada di dunia ini, karena ini menjadi tuntunan umat manusia kalau dia mau selamat di dalam perjalanan hidupnya, dan dia akan kelak masuk dengan kebahagiaan di hari-hari kemudian dan di hari akhirat. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, maka sekarang kita seluruhnya umat Islam yang ada di Indonesia, yang muslim terbesar di dunia, dan bahkan umat Islam sedunia, satu perasaan bahwa kita ini adalah hamba Allah, dan kita tidak ada yang mulia kecuali yang dimuliakan Allah. Siapakah yang mulia itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kita berpendapat masih ada kemuliaan di balik daripada itu sebenarnya sementara, dan itu hanya sebenarnya pandangan sangat dangkal daripada kita. Sebab yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia. Kita beribadah bukan untuk Dia, tapi untuk kita. Kecuali bulan puasa, kata beliau, ana ajazibi, puasa itu adalah untukku dan bukan untuk siapa-siapa, dan akulah yang akan membalasnya. Maka orang yang berpuasa itulah umumnya yang bisa selamat dalam praktik perjalanan hidup, bisa menahan hawa nafsu, bisa menahan keinginan, sehingga dia berjalan di jalan yang benar, dan dia terkontrol, sehingga dia melaksanakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga kehidupannya setinggi-tinggi nilai, seperti apa yang mencari Lailatul Qadar, mendapatkan nilai yang paling tinggi. Satu kali sholat bisa mendapatkan pahala, satu kali zakat bisa mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan. Luar biasa pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mari kita cari, mari kita temukan Lailatul Qadar itu. Kita temukan melalui praktek ibadah kita, baik ibadah yang namanya hablum minallah,
hubungan dengan Allah dengan kita beribadah, sholat, puasa, segala macam, tapi juga hablum minan nas, kita care, peduli terhadap saudara-saudara kita, nasib saudara-saudara kita tidak peduli, sehingga kita mengulurkan tangan. Kita ulurkan tangan ini atas nama Allah, bukan atas nama pribadi, dan bukan atas nama mencari nama, tetapi nama karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar RRI serta jamaah Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada, maka hari-hari yang akan datang ini mudah-mudahan dengan segala hikmah yang kita peroleh ada di rumah, dan segala hikmah yang kita peroleh yang ada sudah di kampung, dan ada yang tidak bisa pulang ke kampung, atau dengan segala macam, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu di dalam pengawasan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling berdoa, saling mendoakan agar nasib daripada kita melalui Lailatul Qadar ini akan ditulis yang lebih baik untuk 1 tahun yang akan datang. Akan kita memperoleh nilai 83 tahun 4 bulan yang disebut dengan khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti tidak ternilai, berarti nilainya sangat tinggi, dan itu jangan kita abai. Dan inilah sebetulnya tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan Lailatul Qadar apabila nanti di hari 1 tahun yang akan datang, perilaku dan kebaikan kita semuanya akan bertambah positif, dari negatif menjadi positif, dari yang salah menjadi benar, dari segala kekurangan menjadi yang mendapatkan kesempurnaan lahir dan batin. Kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, semua dimanapun berada, sama-sama senasib, sama-sama sepenanggungan. Apalagi bangsa Indonesia yang sekarang tampil di tengah-tengah dunia, diharapkan bahwa muslim terbesar di dunia ini adalah Islam, akan memancarkan cahaya iman, nurul iman dari ufuk timur, dari Indonesia yang kita cintai ini, menjadi hamba-hamba Allah yang akan menjarah ke seluruh dunia. Dan kita seluruhnya telah kita praktekkan, dan kita mengadakan hubungan yang baik dengan seluruh bangsa-bangsa, khususnya umat Islam sedunia, yang kita harapkan bahwa umat Islam mendapatkan Lailatul Qadar, perubahan nasib daripada umat Islam dimanapun berada, di negeri manapun berada. Dan kita umat Islam muslim terbesar dunia, Indonesia ini menjadi contoh tauladan persaudaraan yang abadi, persaudaraan yang merindukan segala kebaikan dan kebajikan. Dan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, nasib yang lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Dapat atau tidak kita Lailatul Qadar, dapat sebenarnya kita tentukan. Berubah atau tidak kita, yang dulu negatif menjadi baik untuk yang akan datang. Baik sekali ini kita renungkan masing-masing, sehingga kita tidak kisruh lagi memikirkan mendapat Lailatul Qadar atau tidak, tetapi kita sibuk dengan diri kita untuk merubah situasi lahir batin kita, iman kita, tawakal kita, sabar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kesempatan ini, kita di dalam keadaan menghadapi musibah, saya meminta apa yang disampaikan oleh Ibnu Rusdi. Itu dia mengatakan bagaimana menghadapi penyakit. Beliau mengatakan bahwa al-wahmu nisbud dai. Orang cemas itu separuh daripada penyakit. Lalu kemudian yang kedua, wal itmanani nisbud dawai. Ketenangan menghadapinya adalah separuh daripada obat. Lalu yang ketiga disebutkan wassabaru bidayatus syifa. Orang yang tenang dan sabar dan tidak panik
maka itulah awal daripada kesembuhan. Mudah-mudahan kita lewat dari musibah yang diberi Allah ini menjadi pelajaran yang bagus, hubungan yang indah antara sama kita, saling membesarkan, saling menghormati, saling menenangkan, sehingga kita tambah iman, tambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berlalu, mudah-mudahan Idul Fitri nanti kita akan bersama-sama merayakan, sehingga kita kembali kepada fitrah. Fitrah hasil daripada kita berpuasa, hasil daripada musibah yang kita alami, hasil daripada semua perenungan kita di dalam kehidupan ini, bahwa segala sesuatu kita hanyalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berucap kita la haula wala quwwata illa billah, tiada daya, tiada upaya kecuali kekuatan, dan semua adalah kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terbaik untuk kami, Engkaulah ya Allah yang Maha Tahu, dan apa yang tidak baik untuk kami, jauhkan dari kami ya Allah. Jadikanlah ini semua pelajaran yang tinggi, pelajaran yang bernilai dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang soleh, solehat, hidup di dunia dan selamat nanti di hari kemudian. Dan sekali lagi, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan sekaligus mencari Lailatul Qadar, dan kata Lailatul Qadar kita akan peroleh tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Semoga kita mendapatkan nilai yang tinggi, yaitu lebih dari 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Maka ibadah kita berlipat ganda dari apa yang telah kita laksanakan dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ketenangan lahir dan batin. Selamat untuk melaksanakan taharru. Marilah kita berjaga malam di 10 akhir daripada bulan Ramadan ini. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.